Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati anak-anak muda jomblo fisabilillah, mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di masjid ini, yang berencana ingin mabit pada malam hari ini, Allah berikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa istiqomah layaknya anak-anak muda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senantiasa membayangkan anak-anak muda pada masa ini, apa ya, kayak kita ingat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak anak-anak muda yang berkualitas. Ada Sayyidina Ali, ada Abdullah ibn Abbas yang dekat dengan Nabi. Tapi kemudian mereka ini adalah orang-orang yang Masya Allah kualitasnya amat sangat luar biasa. Mereka memiliki kepribadian, mereka memiliki keistiqomahan, mereka memiliki keteladanan. Makanya termasuk hadis yang populer adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi dari Abu Hurairah. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, meninggal tahun 57 Hijriah. Disebutkan di dalam kitab Abi Jamrah, ditulis oleh Ahmad As-Sinwani, meninggal tahun 1234 Hijriah. Tebal kitabnya 215 halaman, ada 295 hadis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, yang ketiga itu tidak ada naungan kecuali yang kita harapkan adalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah disebutkan di dalam hadis itu adalah anak-anak muda yang nasya fi ibadatillah. Syab, anak muda yang nasya fi ibadatillah, mereka yang Masya Allah taat, kemudian semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa mudah-mudahan itu adalah kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka gunakan waktu muda kita ini untuk taat kepada Allah, agar nanti di hari kiamat kita bagian orang yang mendapatkan sab'ah. 7 diantaranya adalah anak muda yang memiliki semangat malam minggu, ya kan? Ini kan tantangannya berat, malam minggu disuruh ngaji. Segitu banyak malam, atau malam Jumat ke, ya kan, yang banyak setan gitu. Kenapa harus malam minggu? Tapi ternyata malam minggu yang dipilih, malam Ahad. Kita bukan hanya itu, tapi rencana kita malam hari ini kita mau mabit, kan begitu ya? Kawan-kawan sekalian, anak-anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa pihak live streaming atau kemudian YouTube dimanapun hidup dan di alam manapun, ya kan. Kebetulan ini dengan anak-anak muda yang super duper ibadahnya. Saya husnuzon pasti kalian jarang tinggal sholat tahajudnya, atau tiap hari tinggal sholat tahajudnya. Ada 2 kemungkinan. Baik. Tema kita malam hari ini adalah kiat-kiat istiqomah dalam hijrah, kan begitu. Pertama kita jelasin dulu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, hijrah itu dibagi kepada 2. Yang pertama, antahjura ilallah, engkau hijrah kepada yang Allah ridhoi. Yang kedua, antahjura anis sayyi'at, engkau hijrah dari maksiat. Jadi garis besarnya kata Rasulullah, hijrah itu 2. 1, hijrah dari yang sayyi'at. Sayyi'at yang buruk-buruk, pacaran, apalagi nge-DM Inul Daratista gitu, itu yang buruk-buruk gitu. Kalau nge-DM Ustadz, itu Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian apalagi yang buruk-buruk nih, godain janda, itu yang buruk-buruk itu.
Terus apa? Ini kenapa ketawanya kenceng? Kayak pengalaman gitu ya kan. Di dalam Islam itu kita disuruh kalau bisa cari yang gadis. Kecuali udah nggak ada lagi gadis di Indonesia ini, carilah janda gitu. Dan yang gadis pun disuruh kalian mencari yang perjaka. Jangan yang laki orang di situ pula kau naksir, kan begitu. Artinya anak-anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pertama antazuru anis sayyi'at. Kita hijrah dari hal-hal yang buruk. Dan ingat bahwa puncak dari kenikmatan hidup kita saat kita bisa melepaskan diri dari keburukan. Saya ulang sekali lagi, puncak dari kenikmatan hidup diantaranya adalah saat kita bisa melepaskan diri dari keburukan. Awalnya kita nggak jelas nih hidupnya, sibuk cari chip aja, tahu chip, ya kan? Sibuk cari chip aja. Lalu kemudian kita bisa berhenti, nggak main apa sih namanya? Nggak main ini, nggak cari-cari kayak gitu lagi, nggak main game lagi. Nah, kita bisa menghentikan itu dan fokus untuk ngapal Quran. Itu kan lebih manfaat. Menurut kalian mana lebih manfaat, ngapal Quran atau main game? Ngapal Quran atau main game? Pasti ngapal Quran. Mana lebih manfaat, ngapal hadis atau kemudian ngapal lagu-lagu? Lebih manfaat ngapal hadis. Karena pasti kalian merasakan kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Jadi begini rumusnya ya. Orang yang bisa hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, itu nikmat. Orang yang hijrah, yang awalnya dia nggak sholat lalu kemudian dia sholat, itu nikmat. Orang yang hijrah, awalnya dia nggak mau baca buku, sekarang alhamdulillah rajin baca buku, itu nikmat. Awalnya setiap gang dia punya pacar, ya kan? Oh ini namanya cap gayung, pokoknya salada tahu gitu. Lalu kemudian dia bisa meninggalin itu. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Walaupun kita mengakui kita ini tampan, saya yakin dan percaya kalian pasti mengakui diri kalian tampan, ya kan? Jangankan kalian, saya aja yang menurut saya jelek, tampan perasaan saya, ya kan? Perasaan saya aja, terserah orang mau bilang apa. Dan ternyata ketampanan itu muncul auranya dari ketika kalian meninggalkan maksiat. Saya ulang sekali lagi, ketampanan itu muncul auranya saat kalian meninggalkan maksiat lalu fokus membaca Al-Quran. Mungkin ada yang pernah nonton ayat-ayat cinta atau baca bukunya. Ketika saya baca bukunya dengan saya tonton filmnya, itu jauh berbeda. Saya termasuk yang penggemar hobi membaca novel Islami. Termasuk yang tamat saya baca itu adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah, ya kan? Pudarnya Pesona Cleopatra. Ada lagi buku Ketika Cinta Bertasbih, Api Tauhid, ayat-ayat cinta. Lalu kemudian ada lagi buku, saya lupa namanya. Tapi termasuk yang menginspirasi menurut saya adalah kisah Fahri dan Aisyah yang ada di ayat-ayat cinta. Kalau saya nggak salah tebal bukunya itu 413 halaman, 414 halaman. Kalau nggak salah ya, tapi biasanya salah sih. Jadi gini, Fahri itu kalau kita baca bukunya, tapi jangan nonton filmnya ya, baca bukunya, waduh, itu dahsyatnya luar biasa. Alhamdulillah hadir lagi ya kan, anak-anak muda jomblo kelihatan kan, syukur ini. Pokoknya kalian yang hadir ini saya pastikan pasti nggak punya pacar, insya Allah. Kalaupun punya saya doakan putus secepatnya kan. Yang nggak punya diaminkannya kawannya kan. Emang kejam hidup ini kan. Jadi gini, Fahri itu, sosok Fahri, saya senantiasa sering cerita masalah ini. Sosok Fahri itu adalah sosok yang menginspirasi menurut saya. Kalau baca bukunya, jangan nonton filmnya. Kenapa menginspirasi? Karena Fahri itu kemana-mana sering bawa tas. Kayak kameramen ini. Ini dua-duanya bawa tas. Kita nggak tahu isinya apa ya kan. Bawa tas kemana-mana, tapi isinya Al-Quran. Jadi dimanapun dia, di mobil dia, di kereta dia, ya kan, di busway dia ambil Quran, dia baca Quran. Sampai pertemuannya dengan Aisyah kalau baca bukunya itu adalah ketika mereka di bus. Apa nggak so sweet banget itu? Sama-sama orang Indonesia, lagi di luar negeri, nggak tahu, tapi mereka pakai bahasa Arab tentunya ya kan. Kita itu kita bahasa Arab nggak lancar, Arab cemas yang lancar kan gitu. Jadi memang Masya Allah luar biasa. Saya baca kisahnya itu.
Sambil yang saya ambil dari situ adalah ternyata kalau kita mau hijrah, menjadi cowok yang megang Quran, menjadi cowok yang megang tasbih, menjadi cowok yang senantiasa tahajud sholat malam, menjadi cowok yang Masya Allah senantiasa rajin ke masjid, artinya primus, pria-pria masjid atau pria-pria musola, Masya Allah, ternyata kita bisa menjadi sesosok laki-laki yang menginspirasi atau kemudian menjadi idola banyak perempuan. Kalau memang niat kita hijrah hanya untuk apa sih namanya, begini loh saya gitu. Tapi Masya Allah luar biasa, hijrah itu kan tidak segampang membalik telapak tangan. Makanya pada kesempatan ini temanya bagus nih, kiat-kiat kita mampu istiqomah dalam hijrah. Apa kiatnya? Yang pertama tentu luruskan niat. Semuanya itu dimulai dari niat kita. Nah, jadi kalau niat kita ini benar, ya, di dalam apa sih namanya, di dalam bertobat atau kemudian di dalam hijrah, insya Allah maka itu adalah keistimewaan yang amat sangat luar biasa. Jadi yang pertama anak-anak muda sekalian adalah niat dulu diperbaiki. Kenapa kita harus meluruskan niat? Karena semuanya berawal dari niat. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama, apa kemudian kata Rasulullah? Innamal a'malu bin niat. Ternyata semua awal itu dimulai dari niat. Bahkan Rasulullah menyebutkan di dalam hadis ini, "Faman kana hijratuhu ilallahi war rasul", orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan sampai kepada niatnya. Wa man kana hijratuhu ilad dunya, tapi orang yang hijrahnya tujuannya untuk dunia, maka dunia dia dapatkan. Siapa yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan seorang perempuan, maka dia pun mendapatkannya. Ternyata termasuk bagian daripada asbabul wurud. Kalau Al-Quran ayat biasanya kan asbabun nuzul ya. Lalu kemudian kalau hadis disebut dengan asbabul wurud. Jadi asbabul wurud hadis ini termasuk diantaranya motivasi para sahabat Nabi dulu berangkat hijrah itu model-model. Ada yang mereka berangkat hijrah memang karena Allah dan Rasulnya. Mereka berangkat hijrah karena perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kita nggak boleh nyalahin juga. Ada yang mereka berangkat hijrah karena memang keuntungan dagang. Jadi mereka berencana berangkat hijrah dari kota Makkah, lalu kemudian menuju Yasrib. Mana tahu nyampe di sana ada lahan kosong, ya kan? Ini otak-otaknya tani. Atau kemudian ngomong, mana tahu di sana nanti ada yang bisa dibuka ruko berapa pintu gitu, kan lumayan tuh. Atau kemudian ada yang memang niat mau jualan minyak wangi gitu, nggak ada masalah. Jadi sahabat Nabi itu pun bermodel-model. Ada yang karena Allah, ada yang karena dunia. Nah, yang terakhir ini mungkin anak-anak muda nih. Saya baca dalam kitab Al-Jawahirul Lulu'iyah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani, tebal kitabnya 383 halaman. Syarah An-Nawawi itu banyak. Ada yang Fathul Mubin yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, itu yang sering dibahas oleh UAS. Ada Majalisus Saniyah, termasuk diantaranya syarah kitab apa sih namanya, syarah kitab Arba'in adalah Al-Jawahirul Lulu'iyah. Jadi saya baca di dalam syarahnya itu, rupanya dulu waktu mau berangkat hijrah ada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Dia berkata begini, andai kata engkau mau menikah denganku, maka syaratnya harus hijrah. Nah, ini juga bagus ini kepada akhwat ya. Kalau misalnya kalian mau dilamar oleh ikhwan atau siapapun ikhwannya, yang penting manusia sudah, maka kalian sampaikan kepadanya abang atau kemudian ayang atau kemudian beb ya kan, atau bucin, boleh deh ya kan. Bucin boleh melamar saya, tapi dengan catatan bucin harus hijrah dulu. Jadi jangan main lamar-lamar aja, hijrah dulu. Ciri-ciri orang yang hijrah niatnya yang baik, setidaknya bacaan Qur'annya makin baik. Makanya di sini kan ada program tahsin. Nah, ikutin itu. Jadi yang akhwat, manakala kalian mau dilamar orang, tanya dulu, abang udah hijrah belum? Dan alangkah baiknya dites bacaan Qur'annya. Bilang sama ayahmu, nanti datang orang melamar, assalamualaikum wa haji, waalaikumsalam, ada apa? Rencana aku mau melamar anak wa haji. Enggak ada masalah. Bisa baca Quran? Insyaallah bisa wa haji. Ada hafalan Qurannya? Insyaallah ada wa haji.
namamu siapa? Nama saya Imran Waji. Ya sudah, baca surah Ali Imran. Amat panjang kali itu Waji katanya. Jadi gimana? Itulah Waji. Sebenarnya bukan apa-apa Waji. Dulu waktu kecil nama saya itu Kul katanya. Sudah baca Kul Huwallah. Dibaca sama dia. Kul Huwallahu ada Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ada. Oh, tuntas. Oke, pergi. Enggak lama setelah itu datang lagi yang lain. Assalamualaikum Waji. Waalaikumsalam. Ada apa? Katanya anak Wahaji, oh ada pembukaan calon suami. Saya mau daftar Wahaji. Boleh. Namamu siapa? Nama saya Muhammad Wahaji. Ya sudah, baca surah Muhammad. Itu dia Wahaji. Memang nama saya Muhammad. Cuma kan dulu ceritanya Wahaji waktu kecil nama saya bukan Muhammad Wahaji. Nama saya Kausar. Oh, Kausar. Udah deh, baca surah Al-Kausar. Dibacalah sama anak muda ini surah Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar. Wahaji ngomong dalam hati, panjang juga surah Al-Kausar ini ya katanya. Rupanya Wahajinya pun agak gablek ini. Dibaca terus inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar. Rupanya udah berulang-ulang ini, udah hampir 5 menit nih, nggak tuntas-tuntas. Anak muda nih, si Kausar ini pun bengong. Panjang betul nih, tak selesai-selesai kata dia. Akhirnya istri Wahaji di belakang, ya kan, yang lagi masak, karena nggak sabar dia, ayat itu nggak tuntas-tuntas. Inna. Datang istri Wahaji dari belakang, dia jawab inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi anak-anak muda sekalian, untuk akhwat tadi ingat, dulu ada namanya Ummu Qais. Sebelum hijrah dia mengatakan bahwa dia mau menerima lamaran seorang laki-laki itu tak kalah hijrah dulu. Kan udah dibilang tadi, hijrah itu keren bro, ya kan? Hijrah itu keren. Dan sebenarnya saya juga dulu bagian orang yang hijrah. Kalau dulu saya nggak hijrah, mungkin nggak jadi ustaz aku. Dulu tahun 2007, parah kali hidupku, kata orang Medan ya kan, parah kali. Bayangkan aja lah, kelas 1 saya di pesantren, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kami pesantren itu 7 tahun. Saya kelas 1 sampai kelas 5, Masya Allah. Kalau di kelas itu ada 40 orang, pokoknya nama saya nomor 39. Keren kan? Pokoknya siapapun, saya masih ingat lagi. Untung rapor saya itu nggak saya simpan, saya buang, takut saya ditengok sejarah ya kan. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, ya memang begitulah takdir kehidupan saya itu. Sampai pada akhirnya saya mau ingin memperbaiki diri. Nampaknya hidup menjadi orang bodoh itu dilecehkan. Hidup menjadi orang bodoh itu tak punya kawan. Mana lebih banyak kawannya orang bongak sama orang pintar? Hah? Mana lebih banyak kawannya orang bongak ketimbang orang pintar? Lebih banyak orang pintar kawannya. Tengok lagu ini ya kan. Bukan itu maksudnya. Artinya ini cakap mungkin gak ngenakin, tapi itu fakta loh, bahwa tak kalah kita jadi orang baik, kawan kita banyak. Ustadz Abdul Somad banyak gak kawannya? Banyak, ya kan? Ustadz Jul Hendri Rais banyak gak kawannya? Banyak. Abu Janda banyak gak kawannya? Ada lah ya kan. Cuma yang memang satu-satu apalah kan, sama-sama miring dikit kan gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, ini penting kita sampaikan bahwa orang baik, kawannya pasti orang yang baik. Ya kan? Rumusnya begitu. Maka perbaiki niat. Kalau niat kita udah lurus, nanti kita bakalan jumpa dengan orang-orang yang baik. Dan jadi orang baik itu enak, sampai matinya pun enak. Tengok almarhum Tengku Zulkarnain, dikuburkan di tengah-tengah pemakaman orang Covid, iya kan? Tapi Masya Allah, ustadz-ustadz, orang biasa, siapapun banyak yang berkunjung kemana? Melihat siapa? Melihat almarhum Tengku Zulkarnain. Makamnya diziarahi orang, didoakan orang. Padahal mohon maaf, selama ini beliau bukan tinggal di Riau ini. Mungkin kalau kuburan beliau di Medan, karena beliau lama di Medan, lebih banyak lagi orang yang datang ziarah ke sana.
Masya Allah. Apa yang bisa kita ambil? Meninggal pun dia, sudah tidak ada pun dia di atas dunia ini. Kalau kita baik, didatangi orang. Tapi kalau kita mantan preman, suka bunuh orang, jangankan waktu hidup, udah mati pun kita, lewat orang dari kuburan kita jam 12 malam, ngomong apa? Mak, angker kan itu pembunuh orang tuh katanya. Serem orang nengoknya. Begitulah ternyata fakta dan realita kehidupan ini. Sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah. Bahkan dulu waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi kan melewati suatu kuburan. Dalam kitab Dardirul Mi'raj dikisahkan, Nabi melewati kuburan. Kuburannya siapa? Kuburan Masitoh. Saat Nabi lewat Isra dan Mi'raj, Nabi mencium semerbak harum yang amat sangat luar biasa. Ketika itu Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ini ada apa? Kok harumnya sangat luar biasa?" Kata Jibril alaihissalam, "Ya Rasul, ya Muhammad, di bawah sana ada kuburan seorang perempuan namanya Masitoh." Masitoh itu kan terambil dari kata mistun, artinya tukang sisirnya Fir'aun. Kerjaan dia nyisirin anak Fir'aun. Jadi suatu ketika Masitoh lalu kemudian jatuh sisir, lalu kemudian dia mengucapkan Allah, terdengar oleh anaknya, lapor kepada Fir'aun. Ya, setelah lapor kepada Fir'aun, lalu kemudian Fir'aun marah, lalu Masitoh pun hendak dibunuh. Tapi sebelum dibunuh Masitoh, anaknya dibunuh, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tungku, sampai pada akhirnya Masitoh juga dimasukkan. Begitulah ternyata. Tapi ternyata setelah dia meninggal dunia, lalu kemudian muncul semerbak harum yang amat sangat luar biasa. Bahkan Hamzah bin Abdul Muthalib juga saat telah meninggal dunia, walaupun hidungnya dipotong oleh Hindun, lalu kemudian telinganya dipotong oleh Hindun, dibuat untuk jadi gelang, lalu kemudian dadanya dibelah, diambil jantungnya, dikunyah oleh perempuan bernama Hindun. Tapi Masya Allah, dalam catatan sejarah ada kisah yang menyebutkan bahwa makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib harumnya luar biasa. Bahkan tak kalah kuburan Hamzah bin Abdul Muthalib digali ketika itu, ada cangkul yang mengenai kakinya lalu memancarkan darah, padahal sudah lama dikuburkan. Begitulah kalau orang-orang yang soleh diziarahi orang walaupun sudah meninggal dunia. Makamnya Imam Asy-Syafi'i, makamnya Imam Al-Bukhari, makamnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, makamnya Imam Abu Hanifah, bahkan wali-wali songo yang ada di negeri kita ini banyak diziarahi makam-makamnya ulama. Makanya kalau ada orang bilang bahwa ziarah kubur itu nggak boleh, nah itu kan bahaya nanti itu. Ziarah kubur haram gitu kan. Nah, makanya aku ngeri-ngeri sedap juga nih kadang-kadang nengok orang yang melarang ziarah kubur. Nanti kalau dia mati gimana itu? Nggak ditengok-tengok orang itu enggak. Biarin orang kayak gitu semak, ya kan. Lalu kemudian tumbuh pohon durian, ya kan. Tumbuh durian lawak di situ. Oleh karena itu ziarah boleh. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, supaya kita istiqomah, bersahabatlah dengan orang yang soleh. Kita nggak bisa nih istiqomah kalau kita pertama lurusin niat, yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh? Orang-orang yang kalian tahu lebih baik dari kalian. Kamu hafalan Quranmu berapa? Cuma 3 juz. Dia berapa? 30. Berkawanlah dengan dia, ya kan? Hadismu berapa hafalanmu? Cuma 4 hadis. Hadis apa itu? Ya dia hadis masalah kebersihan, hadis nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya udah, yang ini ada 40.000 hafalannya. Berkawan dengan dia. Jadi berkawan dengan orang-orang yang soleh, soleh ilmunya, soleh hatinya, soleh amal ibadahnya. Jadi kalau melihat dia termotivasi kita untuk jadi orang soleh. Ada saya punya kawan, Masya Allah, puasanya jarang tinggal. Enak berkawan dengan dia. Kita jadi irit. Puasa aja pula kerja dia kan, kita jadi irit. Jadi begitulah. Ini pun yang akhwat-akhwat, kalian yang udah biasa pakai jilbab, maka cari kawan kalian yang jilbabnya lebih dalam dari jilbabmu, yang cakapnya lebih santun dari cakapmu, yang pandangannya lebih menjaga daripada kamu. Karena akhwat ini pun kadang-kadang penyakitnya caper. Asal di depan laki-laki sok mendayu-dayu, abang mau kemana? Gitu. Pun ngeri nengoknya kan gitu. Jadi carilah orang yang pandai menjaga, sehingga kalian ketika bersama dia nggak gatel, ketika bersama dia nggak caper. Yang laki-laki juga begitu, karena dia juga tipikal kawan-kawan nih, asal duduk dengan dia, lewat cewek berani dia godainnya. Aku pernah dibawa oleh kawan naik Honda, waktu itu masih lajang, belum punya istri.
Cuma kan saya ini orangnya pemalu, apalagi dengan perempuan. Malu kali aku itu. Ya, serius. Dari dulu waktu kuliah kayak gitu. Saya dulu waktu kuliah, bukan sombong ya, saya yang digodain cewek, bukan saya yang goda cewek. Serius. Waktu kuliah dulu, saya yang digodain cewek, bukan saya yang goda cewek. Aku nggak berani goda cewek, bukan apa-apa. Pokoknya panjang lah ceritanya. Sampai berapa cewek dulu yang naksir dengan saya catat itu. Cuma udah aku hapus, sekarang udah punya istri sekarang kan. Nampak dia catatannya itu ya kan, minta pizza pula orang rumah kan. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi begitu. Artinya kan saya dulu punya kawan, jadi suatu ketika diboncengnya saya lewat gitu. Memang kalau dari ketampanan lebih tampan dia dari saya. Cuma kalau pintar mungkin pintar saya lah dikit dari dia kan gitu. Diboncengnya saya. Jadi pas kami berpapasan, di remnya Honda tuh ada cewek naik Honda juga di remnya. Cuma kan ketika itu saya udah jadi ustad, cuma memang belum viral kan gitu. Udah jadi ustad, sempat nengok dia, rupanya anak jamaah. Apa nggak kaget ya kan? Itulah makanya kawan-kawan sekalian, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, karena termasuk yang membuat hati kita bersih, istiqomah kita kuat adalah saat kita duduk dengan orang-orang yang soleh. Duduk dengan orang-orang yang soleh menambah kesolehan. Duduk dengan orang-orang yang soleh menambah ilmu kita. Duduk dengan orang-orang yang soleh menambah semangat ibadah kita. Duduk dengan orang-orang yang soleh menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saat kita duduk dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita bakalan terjaga dari dosa. Amazing, luar biasa. Makanya cari orang-orang yang soleh. Bukan hanya sekedar berkawan di dunia nyata. Di dunia maya pun tolong kalian cek. Asal ada cewek, kalian teman kalian di Facebook, nah tapi dia posting tak pakai jilbab, maka langsung apa sih namanya dalam istilah Facebook tuh? Itulah unfriend, kira-kira begitu ya. Langsung kalian apa? Pokoknya nggak usah berkawan lagi. Saya udah berapa itu di Facebook yang saya tengok asal dia ngepost ya kan, nggak pakai jilbab begitu, maka udah nggak mau lagi berkawan. Tapi kawan-kawan yang ustadz, yang ustazah, itu yang kita temani. Kalian pun di apa namanya, di Instagram ya kan, di IG, tengok di situ ketika dia ngepost yang manfaat atau yang sia-sia. Kalau yang nggak ada manfaatnya udah nggak usah diikuti. Masa iya kamu anak pada moro dah yang kamu ikuti Gisel, Ayu Ting Ting, Inul Daratista, darah tinggi, darah rendah, Zaskia Gotik, memang gak punya akal kawan-kawan nih. Gaya anak muda Masjid Raya yang diikutin itu gimana ceritanya itu? Tontonan pun dirubahlah. Gak usah lagi sering-sering nonton Andin dan Al Ikatan Cinta, atau kemudian Dewa dan Nana dalam catatan hati sang istri gitu ya kan. Udahlah, yang lain lah filmnya. Ini kadang-kadang udah anak hijrah, sahabat hijrah, tahu tontonannya apa? Tontonannya Korea. Asal nonton Korea, tahan kalimatnya. Jadi yang dia dapat pun dari Korea itu apalah coba? Wajah kita dengan wajah orang Korea gak bisa dibandingin. Tengoklah wajahmu berkaca kau kalau biar nyadar. Wajah orang Korea putih-putih, ya kan? Putih bersih kinclong. Wajah kita ya Allah putih jerawatan. Kalau enggak hitam hitam legam pula ya kan? Kalau aku memang hitam manis aku. Kita sampai jam berapa ini? Bentar lagi mau isya ini. Baik, kemudian selanjutnya kiat-kiat supaya kita istiqomah dalam hijrah ini adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Abdulul ibadah qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Tapi kata para ulama, misalnya dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i, beliau meninggal tahun 667 Hijriah, tebal kitabnya 200 halaman. Dalam kitab itu disebutkan bahwa kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi mengamalkannya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu cerdas, kuat, karena mereka membaca Al-Quran dan mereka mengamalkannya. Utsman bin Affan dalam sholat witir hatam bacaan Qurannya, ya kan? Utsman bin Affan
dalam sholat witir khatam bacaan Qur'annya. Untung kita nggak memakmum sama Utsman bin Affan. Sempat kita jadi makmumnya Utsman bin Affan. Terbayang nggak sama kalian apa yang kalian bayangkan di belakangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Udah habis nih surah Al-Baqarah, lanjut lagi surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Habis surah Ali Imran, lanjut lagi surah Al-Maidah. Apa yang terbayang sama kalian kalau kalian jadi makmumnya? Apa yang terbayang? Masya Allah, khusyuk kali lah sholat. Enggak yakin aku nih modelnya ya kan. Paling rata-rata bayang sama kalian, azab kali nih kiamat dunia. Jadi kawan-kawan sekalian, begitulah rupanya. Mereka itu membaca Al-Quran hampir rata-rata ulama-ulama tuh mereka yang hobi membaca Al-Quran dan kuat mengamalkannya, dan pada akhirnya Allah berikan kepadanya kejayaan di dunia ini, dan Masya Allah, Allah harumkan namanya di dunia ini, dan tentunya di akhirat juga dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang tiga ini mampu kita amalkan. Satu tadi apa? Oke, luruskan niat. Yang kedua, yang ketiga. Oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.